Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliasari dengan NIM 2437468. Ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh substitusi tepung ubi jalar oren sebagai pengganti tepung terigu terhadap kualitas kue kering Castangal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian saya, yaitu kue Castangal adalah salah satu variasi kue kering yang terkenal di Indonesia, terutama dalam momen perayaan besar. Kue ini berasal dari masakan Belanda dan dikenal dengan sebutan Castangal yang berarti stik keju. Di Indonesia, Castangal umumnya memiliki ukuran sekitar 3 hingga 4 cm dengan bentuk stik kecil yang renyah dan memiliki rasa gurih khas keju. Bahan-bahan utamanya meliputi tepung terigu, mentega, telur, gula, dan keju parut yang kemudian dipanggang sampai berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, ubi jalar adalah tanaman umbi yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan merupakan sumber karbohidrat yang penting. Ubi jalar termasuk dalam 10 jenis makanan yang berfungsi sebagai penyediaan karbohidrat. Ubi jalar ini menawarkan 3 keuntungan yang menggabungkan kualitas dari sereal tinggi pati, buah kaya akan vitamin dan penting, serta sayuran memiliki banyak vitamin dan mineral. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ubi jalar yang berwarna oranye ini dapat diolah menjadi tepung. Tepung ubi jalar ini memiliki manfaat yang aplikatif dalam berbagai produk makanan, diantaranya memiliki masa simpan yang lama dan mampu meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, tepung terigu merupakan bubuk halus yang dihasilkan melalui penggilingan biji gandum dan biasanya berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan mie, kue, dan roti. Tepung ini kaya akan zat pati, yaitu sejenis karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Selain itu, tepung terigu juga mengandung protein yang disebut gluten yang berperan penting untuk menentukan tingkat elastisitas makanan yang diolah dari bahan tersebut. Tergantungan pada bahan dasar tepung terigu dalam proses pembuatan kue Castangal, meskipun tepung terigu adalah produk yang impor dan memiliki kandungan gluten yang tinggi, situasi ini menjadi kendala dalam usaha untuk memperluas keragaman pangan lokal serta meningkatkan nilai gizi produk. Maka dari itu, penting untuk mencari bahan baku lokal alternatif seperti tepung ubi jalar oren yang kaya akan beta karoten dan tidak mengandung gluten tanpa mengurangi kualitas rasa dari Castangal tersebut. Ingat kemampuan tepung ubi jalar oren sebagai sumber makanan lokal yang penuh nutrisi terutama beta karoten dan sebagai pengganti tepung terigu yang tidak mengandung gluten. Penelitian tentang dampak penggunaan tepung ubi jalar oren dalam pembuatan kue Castangal perlu dilakukan. Penelitian ini akan meningkatkan kualitas dari aspek fisik, kimia, dan organoleptik. Selanjutnya ada identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi yang pertama, ketergantungan impor tepung terigu. Yang kedua, potensi substitusi tepung lokal. Yang ketiga, pengaruh terhadap kualitas sensori Castangal. Batasan masalah yang pertama, substitusi 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% tepung ubi jalar oren. Yang kedua, parameternya warna, aroma, rasa, tekstur, kadar air, dan rendemen. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh substitusi terhadap kualitas sensori Castangal. Yang kedua, bagaimana mutu organoleptik tiap tingkat substitusi. Yang ketiga, presentasi substitusi yang terbaik. Dan yang keempat, tingkat penerimaan panelis terhadap produk. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menilai pengaruh substitusi terhadap kualitas sensori. Yang kedua, mengevaluasi tingkat
penerimaan panelis. Yang ketiga, menentukan substitusi terbaik. Dan yang terakhir, rekomendasi bagi UMKM berbasis pangan lokal. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama, alternatif bahan lokal dalam industri pangan, dan yang kedua, meningkatkan nilai gizi dan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori. Yang pertama itu tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan utama yang sangat penting dalam pembuatan berbagai jenis makanan. Tepung ini berasal dari biji gandum yang telah melalui proses penggilingan hingga menjadi bubuk halus berwarna putih. Karena berasal dari gandum, tepung terigu ini termasuk ke dalam kelompok karbohidrat yang cukup tinggi. Tepung ini mengandung gluten, yaitu protein yang berperan dalam menentukan keweletan dan kekenyalan pada berbagai produk makanan. Ini teori tentang tepung ubi jalar oren. Ubi jalar merupakan salah satu jenis umbi yang banyak ditanam di berbagai daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini menghasilkan akar yang membentuk umbi dengan rasa manis alami serta kaya akan gizi, seperti karbohidrat, serat, vitamin A, terutama pada variasi berwarna oranye. Ubi jalar memiliki 3 keuntungan yang mencangkup bersifat sereal, tingginya kadar pati, buah kaya akan vitamin dan pektin, serta sayuran yang tinggi vitamin dan mineral. Ubi jalar juga memiliki banyak makronutrien dan mikronutrien seperti mangan, tembaga, kalium, zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, dan provitamin A. Selanjutnya saya akan membahas teori tentang kue kering kastengel. Kue kering adalah salah satu variasi dari short pastry atau yang sering disebut dengan cookies. Menurut Lumanau tahun 2021, cookies termasuk dalam kategori kue kering yang memiliki tekstur renyah, berwarna kuning kecoklatan atau sesuai dengan bahan yang digunakan, memiliki aroma harum dan rasa yang nikmat, gurih, serta manis. Kastengel ini adalah jenis cookies yang memiliki cita rasa gurih khas dari keju, yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur, margarin, dan keju. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka konseptual. Yang pertama itu identifikasi variabel. Ada variabel bebas, itu variabel X yang substitusi tepung ubi jalar oren dengan tepung terigu 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Itu presentasi tepung ubi jalar oren dalam campuran adonan. Yang kedua ada variabel terikat atau variabel Y, yaitu kualitas kue kering kastengel yang mencangkup yaitu tekstur atau kerenyahan, warna, aroma, rasa, dan penerimaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada hubungan antara variabel. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan jumlah tepung terigu ubi jalar oren yang digunakan akan berdampak pada kualitas kue kering kastengel. Hubungan yang muncul antara variabel independen dan dependen adalah yang pertama tekstur, terhadap tekstur, yang kedua terhadap warna, yang ketiga terhadap aroma, yang keempat terhadap rasa, dan yang kelima terhadap penerimaan keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hipotesis. Hipotesis penelitian ini bersifat deskriptif dan komparatif karena bertujuan untuk menggambarkan hasil penggunaan tepung ubi jalar oren serta membandingkan kualitas kastengel yang dihasilkan dari berbagai tingkat substitusi. Oleh karena itu, bagian ini menjelaskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak penggunaan tepung ubi jalar oren sebagai pengganti sebagian dari tepung terigu terhadap standar kue kering kastengel. Metode eksperimen ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk secara sistematis mengubah variabel independen. Dalam hal ini, proporsi tepung ubi jalar oren dalam resep kastengel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel dan indikator variabel.
Menurut Sekaran dan Bouge tahun 2017, definisi operasional adalah penjabaran ide atau konsep abstrak menjadi gambaran dan karakteristik yang dapat diukur untuk menghasilkan pengukuran konsep tersebut. Definisi operasional menjelaskan tentang pengertian variabel yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiono tahun 2018 menyatakan bahwa variabel independen adalah variabel yang terpengaruh atau merupakan hasil dari variabel independen. Variabel dependen juga dikenal dengan variabel terikat. Variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen digunakan adalah kualitas kue kering Castengel. Kualitas yang dimaksud berhubungan dengan kualitas produk Castengel yang dihasilkan setelah tepung terigu diganti dengan tepung ubi jalar orange. Penilaian kualitas tersebut dilakukan secara organoleptik atau tes hedonik oleh panelis yang mengevaluasi berbagai aspek indera. Faktor pada kualitas kue kering Castengel itu yang dipakai untuk menilai kualitas Castengel mencangkup warna, aroma, tekstur, rasa, dan tingkat kesenangan secara keseluruhan. Variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah substitusi tepung ubi jalar oren. Variabel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan tepung ubi jalar oren terhadap kualitas Castengel yang dihasilkan. Indikator substitusi tepung ubi jalar oren ini dilakukan dengan beberapa tingkat konsentrasi yang berfungsi sebagai indikator dalam penelitian ini. Indikator yang meliputi pertama, perlakuan A yang menerapkan 0% tepung terigu ubi jalar oren dan 40% tepung terigu. Perlakuan B yang mengaplikasikan 10% tepung ubi jalar oren dan 30% tepung terigu. Perlakuan C dengan 20% tepung ubi jalar oren dan 20% tepung terigu. Dan perlakuan D menggunakan 30% tepung ubi jalar oren dan 10% tepung terigu. Serta perlakuan E yang memanfaatkan 40% tepung ubi jalar oren tanpa tepung terigu. Variasi tingkat substitusi ini akan diamati pengaruhnya terhadap berbagai aspek fisik dan sensorik dari Castengel seperti warna, aroma, rasa, tekstur, serta penerimaan dari konsumen. Saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Menurut Sekaran dan Bouge tahun 2017, populasi diartikan sebagai totalitas dari seluruh individu, kejadian atau hal yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Populasi yang ada dalam penelitian sangat krusial karena ia menjadi sumber informasi. Sampel. Sekaran dan Bouge tahun 2017 menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah individu yang dipilih dari populasi tersebut. Sampel dapat dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan populasi yang berfungsi sebagai sumber data yang nyata dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Selanjutnya dikonversi menjadi kuantitatif melalui evaluasi subjektif oleh panelis menggunakan skala hedonik dan skala intensitas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan uji sensori di mana panelis yang semi terlatih secara teratur diminta untuk menilai dan memberikan nilai pada sifat organoleptik dari produk kue kering Castengel mencangkup elemen warna, aroma, rasa, dan tekstur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Yang pertama itu ada lembaran penilaian sensori. Yang kedua itu oven pengering. Yang ketiga timbangan analitik. Yang keempat peralatan pembuatan Castengel. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik analisis data. Data yang didapatkan dari pengamatan dan pengukuran akan dianalisis secara statistik dengan bantuan software atau SPSS.
Analisis statistik ini bertujuan untuk mengidentifikasikan adanya perbedaan yang signifikan akibat perlakuan yang diberikan serta untuk memberikan interpretasi hasil penelitian yang lebih objektif dan terstruktur. Proses analisis ini akan meliputi beberapa langkah mulai dari pengolahan data mentah, tes normalitas dan homogenitas hingga uji lanjut seperti ANOVA atau uji lainnya yang sesuai dengan desain penelitian yang diterapkan. TRI tahun 2015. Pertama ada statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan sebagai sarana untuk menggambarkan atau menampilkan karakteristik dari objek penelitian dengan memanfaatkan data sampel atau populasi yang sesuai dengan kondisi yang ada tanpa melakukan analisis lebih lanjut atau menarik kesimpulan yang dapat diterapkan umum. Sugiono tahun 2018. Dua, ada statistik inferensial yang dikenal sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengolah data sampel dan hasilnya diterapkan untuk populasi. Saya akan membahas analisis varian atau ANOVA. Analisis varian yang dikenal dengan nama sebutan ANOVA merupakan salah satu metode analisis statistik yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald A. Fisher, Aziza et al. Tahun 2024. Uji ANOVA satu arah dipakai untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan substitusi tepung ubi jalar oren dalam pengaruhnya terhadap kualitas kue kering kester. Selanjutnya ada uji lanjut. Uji lanjut dalam statistik merupakan langkah analisis yang dilakukan setelah melakukan pengujian signifikan seperti uji V pada analisis varian yang digunakan melihat perbedaan penting antar kelompok dalam data. Nuryadi et al. Tahun 2017. Selanjutnya uji korelasi. Uji korelasi adalah angka yang menunjukkan seberapa dekat hubungan antara dua atau lebih variabel. Nilai koefisien korelasi tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel, tetapi hanya menggambarkan hubungan linear di antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang panelis. Jumlah panelis untuk uji sensori yaitu 30 orang panelis. Angka ini dianggap memadai untuk memperoleh data yang mewakili dan dapat diandalkan dalam evaluasi sensori produk makanan. Terus selanjutnya ada kriteria seleksi panelis. Panelis diambil berdasarkan beberapa kriteria tersebut, yaitu yang pertama memiliki indera bau dan rasa yang normal. Yang kedua, tidak memiliki reaksi alergi terhadap bahan makanan yang diuji. Yang ketiga, tidak merokok secara aktif untuk mencegah penurunan sensitivitas indera rasa. Yang keempat, tidak sedang mengonsumsi obat yang mempengaruhi persepsi indera. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti panduan uji sensori dengan serius dan objektif. Latar belakang panelis yaitu panelis yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari siswa program studi Tata Boga di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang yang berada di semester 2, 4, dan 6. Mereka dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mereka sudah mengikuti pelatihan dasar tentang uji sensori makanan baik dari segi teori maupun praktik melalui mata kuliah praktikum dan pengalaman dalam pelatihan yang relevan dengan analisis kualitas pangan. Yang terakhir, teknik pengambilan panelis. Teknik pemilihan panelis dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yang berarti bahwa panelis dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan penilaian yang valid, objektif, dan terpercaya sesuai dengan tujuan dari penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur dan formula pada produk penelitian
tersebut. Prosedur yang saya akan menjelaskan pertama prosedur penelitian, yaitu ada persiapan bahan dan alat dan persiapan diri. Yang kedua itu pembuatan atau pengolahan produk, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang formula produk Kestengal. Penelitian ini memanfaatkan penggantian tepung terigu dengan tepung ubi jalar oren dalam proses pembuatan kue kering Kestengal. Rincian bahan dalam setiap formula dirancang berdasarkan proporsi dengan berat total tepung yang tetap. Adapun 5 variasi formula dengan proporsi substitusi tepung ubi jalar oren terhadap tepung terigu sebagai berikut. Bisa dilihat di sini tabel formula substitusi tepung terigu dan tepung ubi jalar oren. Keterangannya, total berat tepung terigu ditambah tepung ubi jalar pada setiap formula tetap 100 gram. Substitusi tepung ubi jalar oren yang dilakukan secara bertingkat pada 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40%. Bahan lainnya seperti keju, mentega, telur, gula, tepung maizena, baking powder, dan garam dipertahankan konstan untuk menjaga konsistensi rasa dan tekstur. Baik, adapun penyimpulan dan saran. Menarik kesimpulan dari penelitian ini mengenai dampak substitusi tepung ubi jalar oren terhadap kualitas kue Kestengal. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada yang kurang, kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.